Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa qallallahu aidan fi kitabil karim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amma ba'd. Para salikin, sahabat, kolega, saudara, dan khususnya pada guru, saya mohon izin mari kita melanjutkan ngaji qalbu pada pagi hari ini dengan mengkaji kitab Minhajul Abidin yang sebelumnya patutlah kita kiranya senantiasa memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala wa qouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, dan juga umatnya hingga yaumil akhir. Dan semoga kita mendapatkan syafaatul udma nanti di akhir. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para jamaah dan salikin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan ngaji Minhajul Abidin untuk membreakdown dan melakukan penjelasan lebih dalam untuk akobah yang kedua, yaitu akobatut tsaniyah wahya akobut taubah. Sebuah tanjakan yang kedua yang harus dijalanin orang yang ingin menuju Allah, yaitu akobatut taubah, tanjakan taubat. Setelah diasumsikan kita melalui tanjakan yang pertama yang disebut adalah akobatul ilmi wal ma'rifah, dan itu sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ayyuhal murid tsumma 'alaika ya talibal ibadah wa faqqakallahu bitaubati wa dzarikal amrain. Wahai para murid-muridku, ya talibal ibadah, orang yang ingin berjalan menuju ibadah, orang yang menuntut ibadah yang benar, orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, wa faqqakallahu bitaubah. Maka dengan demikian semoga Allah memberikan sebuah kesempatan taufik wa faqqaka, taufik kepadamu, pertolongan padamu, hati kita dibukakan oleh Allah bitaubat, untuk melakukan taubat. Taubat itu dikarenakan dua hal, li amro ini. Mengapa? Satu, ahaduhuma liyahsula alaika taufiqut ta'ah fa in su'mad dunubi yurithul hirmani wa yuqibul khadlan. Yang pertama, para sahabat, para salikin, para jamaah, orang bertobat itu adalah liyahsula laka taufiqi at-ta'ah, agar kita mendapatkan meraih yahsula, hasil, layuhsula. Kita mendapatkan sebuah hasil laka kepada kita semua,
taufik yaitu pertolongan Allah, atau di dalam taat. Jadi dalam proses ini para salikin rahimahullah, orang taat itu adalah karena taufiknya Allah. Sulit orang untuk melakukan sebuah ketaatan kalau tidak dibimbing, tidak diberikan namanya taufiknya Allah. Karena apa? Karena manusia itu selalu tarik-menarik antara nafsu dengan hati. Belum sampai pada sudur, belum sampai menusuk kepada fuada dan basirahnya, mata hatinya. Sehingga manusia itu prinsipnya adalah sangat mudah untuk terpengaruh terhadap lingkungannya untuk tidak taat. Karena itu at-taat taufik taat. Jadi at-taubah itu untuk apa? Taufik taat, yaitu pertolongan Allah kepada kita agar kita itu bisa taat. Ya. Fa inna su'mad dzunub, ya, karena kesialan kita atas dosa-dosa kita itu, ya, yurisul mewariskan khirmani yaitu penghalang, wayuk kibul khotlan yaitu mengibatkan terlantarnya kesia-siaan kita di dalam beribadah. Jadi singkat kata contohnya para salikin rahimahullah, kalau ada selang yang kita mengambil air dari selang itu kok mampet, kok tersumbar, maka sesungguhnya kita jangan mengatakan airnya yang kotor. Air itu bersih, air itu seperti halnya hujan yang turun berembun dan itu suci. Tapi mengapa tidak sampai pada diri kita air itu? Mengapa ibadah-ibadah kita terasa berat, ibadah-ibadah kita terasa menyiksa, dan kita tidak pernah menerima sebuah nikmatnya beribadah karena tadi kita belum mendapatkan taufikilah fit-ta'at. Kita belum mendapatkan namanya taufiknya Allah di dalam bertaat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dengan demikian orang yang beribadah nikmat itu harus diberikan dan dimohonkan taufik pada Allah. Kalau tidak disebutkan tadi, ya ibadah, sholat, dan melakukan keseharian ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah kita, iya jalan. Tapi itu khirman. Itu akan mengalami sebuah halangan untuk diterimanya amal-amal kita. Wa yuqibul khotlan, dan itu mengakibatkan amalan-amalan kita itu terlantar, tidak ada hasilnya. Nah, kenapa? Wa inna qaitad dunubi yamna'u anil masyi ila ta'atillah azza wa jalla wal musara'ati ila hikmatihi. Karena apa? Wa inna qaitad dunub, maka sesungguhnya dosa-dosa itu masih membelenggu. Air tadi itu masih tersumbat yang sangat padat sehingga air itu tidak mengalir, mengucur di dalam nurani kita. Ya. Anil masyi, sehingga kita itu terhalang ila ta'atillah, berjalan menuju Allah. Jalan tapi tertatih-tatih tidak sampai. Ya. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dan juga wal musara'ati ala hikmah, sehingga dengan demikian kita itu sulit bersegera untuk melayani Allah. Melayani dalam arti berkhidmah kepada Allah. Ya Bapak Ibu Bapak sekalian, sebagai contoh. Orang sholat itu sebetulnya kan 10 menit, 5-10 menit salat. Dengan pikirnya 12 menit lah sebetulnya. Itu kira-kira berat enggak kita itu melaksanakan hakullah,
Hak, hak Allah untuk kita sembah kita itu berat enggak? Sholat masih memikirkan sesuatukah? Allahu Akbar yang dipikir yang lainkah? Atau sholat kita tertatih-tatih, terlambat, kemudian terburu-buru? Sehingga dengan demikian, karena tidak ada taubat, belum taubat, dan kita masih dibelenggu dengan dosa-dosa itu, sehingga kita beribadah itu terasa berat dan tidak merasakan nikmat. Dan karena itulah Imam Ghazali dan Rasulullah juga menyatakan bahwa taubat itulah sebagai asar, sebagai dasar untuk menghancurkan semua tadi tersumbatnya di dalam selang air tadi, sehingga air itu bisa langsung ngocor, meluncur, dan menusuk dan menghunjam di dalam diri kita, agar di dalam beribadah itu bisa kita rasakan dengan nikmat. Jadi kalau kita masih merasa sholat lari-lari, ya mungkin ada yang tersumbat. Mengapa tersebut? Karena masih ada adzunub yamna'u anil masyi, yang menghalangi dosa-dosa kita, yang menghalangi menuju Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang pertama, maka dengan demikian orang taubat itu agar kita bisa sampai amalan kita. Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbul tawwabin, Allah itu sangat mencintai orang yang bertaubat dan juga mencintai orang yang mutatahhirin, orang yang bersuci. Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, li anna fi qalad dzunubi yamna'u minal khiffi lil khairat wan nasati fit ta'at. Li anna fi qalad dzunub, karena sesungguhnya beratnya dosa itu, yamna'u minal khiffitin, akan menghalangi ringannya kita berkhafifah, ya khifin, khifih itu, yaitu ringannya kita beribadah. Ringan 5 menit, 10 menit sholat. Tapi beratnya bukan main. Apalagi sholat malam, beratnya bukan main. Karena masih ada kaki kita itu terbelenggu, terserimpung dengan dosa-dosa kaki. Ada namanya besi, barbel yang begitu kuat membelenggu di kaki kita, sehingga untuk sholat malam itu beratnya bukan main. Karena masih banyak dosa-dosa kita. Ya. Lil khairati, untuk berbuat baik, beribadah, wan nasyadi fit ta'at, dengan demikian kita itu berat untuk siaga beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih kemana-mana. Orang mengatakan, orang guyonnya sarif, asar dengan maghrib dijadikan satu. Ya. Duhurnya sudah mau asar. Itulah pendek kata, kita masih banyak belenggu karena dosa-dosa kita yang lalu. Para salikin, mengapa di dalam tarekat itu taubat menempati awal mula dari seseorang untuk suluk ilallah? Karena dengan taubat inilah seseorang akan dibersihkan dulu. Kalau sehari 1, 2, 3, 4 terus hitam, maka cara mensucinya juga tidak bisa hanya disiram dengan air kemudian suci, tidak. Harus lebih dari itu. Nah, lebih dari itu, orang yang akan menuju Allah harus namanya mandi taubat dulu. Setelah mandi taubat, nanti adalah sholat taubat, sholat hajat, dan juga menyerahkan diri kita kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Itu orang yang mengalami proses pasulukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu adalah makamul awal, makam awal seseorang yang harus dilakukan untuk menuju Allah. Karena tanpa itu kakinya akan terbelenggu, hatinya masih berat, tidak terbuka untuk diberi masukan untuk kebaikan, dalam kebaikan tidak bisa. Nah, mari kita lanjutkan. Itu dengan Bapak sekalian. Wa innal israrah
'ala dzunub mimma yusawwidul qulub. Sesungguhnya berterus-menerus dalam berbuat dosa. Asraru 'ala dzunub mimma yusawwidul qulub, maka itu adalah termasuk hal yang dapat menghitamkan berbagai hati kita. Aswat 1 titik, 2 titik, 3 titik, akhirnya menghitam, sulit untuk menerima kebenaran, untuk menerima kebaikan, untuk menerima ajakan yang baik. Itu ibaratnya seperti itu. Coba baju kita 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun tidak ganti, dakinya kayak apa? Makan tidak pakai celemek, bekasnya makan apa saja di baju kita. Nah, pertanyaannya, kalau 4 bulan, 6 bulan, terus dosa tidak dibersihkan, kayak apa hitamnya itu? Nah, kalau hitam, maka tentu cara mencucinya tidak bisa hanya disiram sekali 2 kali, harus dilakukan proses riyadhah, mujahadah, yang setiap hari kaifiatnya, amalannya itu tersusun rapih sehingga hitamnya tadi dia bersih, kemudian menjadi asrar, menjadi bersinar. Kalau sudah itu mudah untuk menerima ajakan. Seperti halnya kaca, kalau dikasih senter oleh sinar, maka dia gampang memantulkan kebaikan. Kalau kacanya kotor, maka tidak mungkin memantulkan kebaikan. Nah, ini ibaratnya seperti itu, Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, rahimakumullah. Itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Imam Ghazali menyatakan fatajiduha fid dzulmah wa qasawatin la khulusun fiha wala safawah wala ladzata wala khalawah. Ini tolong kita perhatikan. Kalau orang itu adalah aswadul qulub, hatinya hitam kelam, ya, hatinya kelam, ya, fajaduha dzulmah, maka dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah dzulmah, kegelapan di dalam jiwa, ruh kita, ruhaniyah kita, spiritualitas kita itu menjadi gelap. Karena apa? Dunub, aswat. Nah, dengan demikian, maka dengan demikian sulitlah Anda kalau sudah hitam itu ikhlas untuk menerima masukan nasihat. Kalau sudah hitam, mental. Hitam dikasih masukan, mental. Sudah nggak bisa nempel lagi dengan kebaikan. Tapi kalau keburukan akan tambah lagi. Nah, dengan demikian harus dibersihkan, dikerok sedemikian rupa agar daki yang ada di dalam hati kita itu mulai membersih. Tanpa itu, wala sofwah, maka dengan demikian dia tidak ada kejernihan. Tidak ada jernih di hati kita. Semua pikiran-pikiran, perasaan, dan juga hati kita itu selalu dibimbing ke arah sebuah kegelapan yang di situ ada nafsu. Walaladzatan, maka dengan demikian tidak ada lezatnya beribadah itu. Ibadah terasa berat karena memang masih hitam tadi. Walakhalawah, dan juga tidak ada kemanisan. Nikmatnya beribadah itu tidak ada. Coba kalau kita sudah sampai tingkat wukuf, yaitu kontemplasi, hening menuju Allah, ya kira-kira melalui proses transdensi nilai, itu kalau sudah pada tahap wukuf, insya Allah sebentar saja sudah nyambung dan itu bisa memantulkan. Karena apa? Karena jiwanya, kolbunya itu insya Allah sudah bersih. Karena dengan zikir-zikir seperti yang kita bahas kemarin itu, tentang aurat, zikir-zikir itu seseorang akan dibimbing sehingga bisa menikmati ladzatan wa halawah. Jadi nikmatnya, lezatnya beribadah dan manisnya beribadah.
Tanpa itu sulit. Ya, kita introspeksi saja. Ya, betapa berat ya untuk melakukan sholat-sholat tambahan, sholat-sholat sunat. Itu berat banget karena memang diri kita itu belum bersih. Wa illam yarhamillah, maka jika Allah tidak memberi kasih sayang kepada kita, tidak diberikan taufik kepada kita, fasatajurru sahibaha, maka dengan demikian pasti akan menyeret pelakunya itu mencintai ya sesuatu apa? Sahibah itu sahib, mencintai, ila kepada apa? Kufur, yaitu mengkufuri wasakowah, dan menuju kepada sebuah kecelakaan di dalam beribadah tadi. Jadi ini betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian bagi kita semua yang berjalan menuju Allah untuk bertaubat, untuk membersihkan daki-daki dosa-dosa kita, untuk menjernihkan jiwa kita, untuk membeningkan mata hati kita. Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Maka dengan demikian, fama ajaban kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati min huwa fi min wa qaswah. Maka alangkah mengherankan, ya ini pertanyaan, tidak mau tobat, tidak mau istighfar, minta ampun, kok masuk surga, kira-kira kan gitu. Maka disindir di sini. Kaifa yuwafiqu li-ta'ah. Bagaimana Anda akan mungkin Allah akan memberikan taufik kepadamu dalam hal taat. Man, kepada orang huwa fi min wa qaswah, pada seseorang itu berada dalam kesialan dan kekerasan hatinya itu. Nah, bagaimana kita akan dikasih sinar kalau pakai senter, bagaimana jiwa kita disenteri dan mantulkan di dalam jiwa kita kalau kita itu masih hitam kelam. Bagaimana Allah akan memberikan di sini adalah taufikilah, taufiknya kalau manusia itu masih enggak mau untuk membersihkan dan tidak mau mohon ampun dan tidak mau bertobat. Bahasa lain, tidak masuk akal. Tidak mungkin seseorang akan menerima petunjuk-petunjuk Allah kalau dirinya itu masih kelam. Nah, karena itu yang terpenting yang pertama, lakukan namanya taubat, istighfar setiap saat, zikir Allah, zikron kasiran, fasabbihhu bukratan wa asilah, tanpa mengenal waktu untuk selalu dibersihkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, disindir oleh Allah oleh Imam Ghazali, kaifa yud'a ila hidmata man huwa masyirun alal maksiati wa mukimun alal syafwati. Nah, ini disindir yang kedua. Kaifa yud'a ila hidmati, bagaimana mungkin Allah akan memanggil untuk berkhidmah man kepada orang wa masyirun, orang itu masih berterus menerus ya alal maksiat, terus bermaksiat, wa mukimun, dan menetapi dirinya, artinya mukim, tetap dalam keadaan jalan yang salah, tidak mau mendekatkan diri pada Allah. Semuanya itu adalah ta'aluk fit dunya, urusannya hanya urusan dunia, ya, sedikit sekali urusan akhirat, ala jafwati, dan dia juga menatapi perilaku yang kasar tadi, ya, yang dia tidak menghaluskan, melatifahkan jiwanya itu. Latifah caranya, zikirnya namanya zikrul latifah. Zikir yang melembutkan mata hati itu ada caranya. Nah, dengan demikian Imam Ghazali menyatakan kaifa ila hikmah. Bagaimana aku Allah akan memberikan kamu sehingga
kamu itu mudah untuk berkhidmat kepadaku, kasar itu dalam arti tidak lembut, ya, pernah menyebut Allah. Ini sindiran yang kedua. Sindiran ketiga dari Imam Ghazali adalah wa kaifa yuqarrabu lil munajjah man huwa mutawattihun bil aqdari wan najasah. Imam Ghazali menyindir kaifa yuqarrabu lil munajjah. Bagaimana kamu itu akan bermunajat dengan mendekatkan diri, taqarrub pada Allah, muraqabah pada Allah. Kira-kira gitu. Kira-kira Allah bahasa umumnya, ya apa sih kau itu? Gimana sih kamu itu mau mendekatkan kamu itu masuk pendidaki, tidak pernah suci, tidak pernah membersihkan jiwa. Kok masuk ke saya? Kira-kira gitu. Seperti rumahnya istana presiden. Kita masih compang-camping kotor, pakaiannya nggak bersihkan, bahkan bau, tidak mandi. Astagfirullahaladzim ya, maaf, ini ibarat visualisasinya. Kira-kira di depan satpam, kira-kira disuruh pergi nggak? Orang mau menuju Pak Presiden, compang-camping, tidak mau membersihkan diri, kira-kira diterima nggak? Seperti halnya kita juga seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai. Bagaimana kamu itu bisa mendekatkan diri untuk bermunajat kepadaku? Padahal Anda kita itu wa mutallidihun abdar, kamu itu masih berlumuran kotor, ya, wan najasat, dan kamu itu masih najis. Dengan demikian caranya satu, tobat, istighfar, agar kita tadi khalawah mendapatkan nikmatnya dan indahnya bermunajat pada Allah. Sehingga dengan demikian kita akan bisa muraqabah lil munajat, yaitu bisa mendapatkan mendekatkan diri untuk munajat pada Allah. Saya ulang satu kalimat lagi. Bedanya munajat dengan doa. Kalau doa itu satu sisi, kita mohon. Tapi kalau munajat ada proses dialog. Ya Allah, saya itu banyak dosa. Ya Allah, perilaku saya seperti ini. Ya Allah, terlalu banyak dosa saya pada sesama manusia, apalagi pada orang tua. Siapa lagi yang bisa mengampuni ya Allah kecuali Engkau. Karena itu saya serahkan diri Engkau. Innallah ghafurur rahim. Karena itu ya Allah, ampuni dosa saya. Ini doa, ini munajat. Kalau doa itu sepihak. Ya Allah, dosa saya ampuni dong. Nah, kira-kira bahasa kasarnya gitu. Jadi sebaiknya doa itu lebih dibalut dengan munajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kira-kira ya. Ya la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kira itu salah satunya itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya. Nah, dengan demikian ditutup wakil khabar, dikhabarkan ansotikil maksudi Rasulullah, yaitu tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda annahu qol idza kadzabal abdu tanakha anhul malakani min natni ma yakhruju min fihi. Apabila seorang hamba berdusta, maka dua malaikat menyingkir darinya karena bau busuk sesuatu yang keluar dari mulutnya itu. Jadi dengan demikian, orang yang berbanyak dosa biasanya itu penuh dengan kesalahan. Nah, dengan demikian caranya dalam pandangan kitab Minhajul Abidin ini, maka dia harus menjalani proses taubat terlebih dulu sebelum melakukan amalan-amalan yang lain. Ibu dan Bapak sekalian, demikian yang kita bisa sampaikan untuk sesi pertama ini.
Semoga Allah mendekatkan, membukakan, menarik kita, memberi rahmatnya, memberikan hidayahnya, memberikan ridhonya kepada kita, sehingga kita itu sangat mudah untuk melakukan ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Alaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.